Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara, sama-sama tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Karena saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus kita tetap dahsyat. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali kembali bisa doa pagi dari Mesir. Ya, setelah 1 minggu kita di Mesir, kita belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan. Dan nanti minggu depan kita akan masuk ke Israel. Ya, jadi saudara, saya akan live dari Israel dan saya percaya saudara semuanya pasti diberkati karena ada banyak yang bisa kita pelajari di situs-situs yang luar biasa di seluruh Israel. Nanti saya akan bawa saudara di berbagai tempat dan doa saya lewat doa pagi ini kita semuanya diberkati Tuhan. Saudara, seperti tadi saya sampaikan di awal, kita bukan di Gunung Sinai. Saya udah janji bahwa hari ini kita akan dari Gunung Sinai, tapi masalahnya adalah ya Gunung Sinainya kemarin hujan. Kalau saudara ngikutin TikTok live saya, saudara akan tahu bahwa hujan deras dan akhirnya naiknya harus hati-hati. Sebab itu kemarin Bapak Ibu kita naik ke Gunung Sinai di tengah hujan dan naiknya nggak mudah. Ya, teman-teman yang lain semua pada naik onta, tapi saya naik kaki, Bapak Ibu ya. Saya jalan kaki karena saya ingin merasakan apa yang dirasakan Musa. Kalau saudara ingat di dalam Alkitab, Musa naik ke atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam berpuasa di sana. Dan saya mau merasakan gimana caranya. Saya pikir di tengah saya naik, saya mau buat live doa pagi. Tapi masalahnya adalah gak kuat Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu naiknya tinggi sekali. Ya, total 25.000 langkah, total 6 km. Dan sampai di puncak hujan dan sudah gelap. Jadi kita mau doa pagi juga nggak bisa. Nah, karena ada perbedaan jam. Dan saudara, kita mau rekam juga nggak bisa. Kenapa? Karena kameramennya tidak kuat. Karena saudara memang setengah jalan itu naik onta. Semuanya pada naik onta kecuali saya jalan. Nah, tapi naik ke puncak, nah itu perlu jalan kaki. Nah, masalahnya adalah ketika kita sampai di atas, saya sampai duluan lama, lalu hujan, kameramennya belum datang. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Gak bisa. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, di atas Gunung Sinai saya sudah berdoa bagi saudara, dan saya percaya saudara semuanya diberkati Tuhan. Ya, Gunung Sinai seperti apa? Nanti saudara saya akan usahakan untuk bisa upload. Nggak tahu kalau ada yang video atau enggak, karena kemarin nggak nyangka sekali bahwa sangat ekstrim weathernya, ya, anginnya kencang dan hujan. Dan kemarin saya diberitahu sama guide tidak pernah terjadi sebelumnya yang namanya hujan di Gunung Sinai, nggak pernah ada, ya. Tidak pernah ada grup yang kena hujan di Gunung Sinai kecuali GSJS. Dia bilang GSJS membawa berkat untuk orang Mesir. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ya, yang belum tulis di live chat Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, dikatakan bahwa GSJS bawa berkat karena di Mesir itu hanya hujan 10 hari di dalam setahun. Bayangin, kita kadang-kadang ya ngomel kalau hujan. Nah, saudara bayangin jadi orang Mesir, tapi kemarin GSJS datang. Hujan deras Bapak Ibu ya. Tapi kita akhirnya beberapa harus kena hujan. Tapi puji Tuhan tidak terlalu licin. Akhirnya kita tetap bisa naik ke atas sana. Tapi saya sekali lagi mohon dimaafkan. Kalau saudara berkenan memaafkan kalau kita nggak bisa live dari Gunung Sinai. Karena memang keadaan tidak memungkinkan. Nah, tapi hari ini korbannya tetap Gunung Sinai. Saya memang berada di hotel. Tetapi saya akan tetap menyampaikan tentang Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar makna dari Gunung Sinai. Tulis di live chat, makna dari Gunung Sinai. Karena Gunung Sinai memiliki makna yang sangat dalam, yang saya rasa saudara semuanya harus tahu. Saya rasa saudara semuanya harus mengerti, saya rasa saudara semuanya harus belajar daripadanya. Ya, nanti ayatnya saudara bisa buka karena saya mohon maaf. Kalau biasanya live saya bisa buka laptop, di sini nggak bisa ya karena kita live dari sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama. Ada 3 pelajaran yang bisa kita dapat dari Gunung Sinai. Ya, saya akan saya akan mengajar buat saudara dan doa saya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, yang pertama apa yang kita bisa pelajari dari Gunung Sinai? Saudara boleh catat baik-baik. Yang pertama, Gunung Sinai bicara tentang kesempatan kedua. Tulis di live chat, kesempatan kedua. Saya
percaya bahwa Gunung Sinai adalah sebuah bukti dari kasih Tuhan untuk Musa, di mana Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Musa. Kalau saudara ingat, Musa bukan orang baik. Kalau saudara ingat, Musa bukan merupakan seorang yang sempurna, bukan seseorang yang kudus dan suci. Ya, karena kalau saudara ingat di dalam Kejadian, Musa sempat menjadi seseorang yang sangat-sangat jahat, di mana dia membunuh orang Mesir. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara, tetapi kalau saya mendengar tentang seorang pembunuh, otomatis yang saya selalu pikirkan adalah ini orang jahat, ya. Dan kalau kita bertemu sama orang yang mantan pembunuh, saya yakin pasti saudara itu takut. Ya, saya pun juga seorang pendeta. Saya satu kali pernah ke penjara, bukan masuk penjara, tetapi melayani di penjara. Saya di sana ketemu dengan seseorang yang pernah membunuh orang. Saudara, jujur, ini jujur ya. Dan yang ikut doa pagi ini banyak juga yang dari penjara, nggak ada masalah. Ya, mereka nggak tersinggungan kok saudara ya. Jujur saya takut Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya jujur, saya agak, ini orang pernah bunuh orang, gimana kalau nanti saya dibunuh? Nah, saudara, tetapi pada saat saya bertemu dengan mereka sudah mengalami pertobatan. Dan mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka ibadah dengan sungguh-sungguh, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka diubahkan Tuhan. Meskipun mereka di dalam penjara, tetapi saya lihat di dalam penjara begitu banyak orang yang hidupnya di dalam pertobatan. Itu yang buat saya bangga. Bapak Ibu Saudara, yang namanya Musa juga gitu. Dia mantan pembunuh. Dia seorang yang lihat ada orang Mesir menganiaya orang Israel, dia membunuh. Dan itu nggak bisa dihapuskan dari namanya. Dia seorang pembunuh. Tetapi lihat, di atas Gunung Sinai yang kudus, di atas Gunung Sinai di mana seharusnya itu adalah tempatnya Tuhan, gunungnya Tuhan. Tuhan berikan dia kesempatan kedua. Saudara, kemarin waktu saya naik ke Gunung Sinai, saya diberikan pesan Tuhan. Kamu mungkin pernah salah. Kamu mungkin punya masa lalu yang buruk. Mungkin kamu punya hal-hal di masa lalumu yang membuat Tuhan kecewa. Dan saudara, saya juga harus mengakui bahwa saya nggak sempurna. Saya di dalam hidup saya banyak mengecewakan Tuhan. Di dalam hidup saya banyak melakukan hal-hal yang menurut saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saya mendengar Tuhan bicara di hati saya kemarin waktu saya di Gunung Sinai bahwa semua itu sudah dihapus oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan kesempatan kedua. Tulis di live chat, Tuhan kesempatan kedua. The God of second chances. Tuhan yang selalu memberikan. Musa di atas gunung itu, Tuhan bertemu dengan dia, memberikan dia perintah jangan membunuh. Bayangin, memberi perintah jangan membunuh kepada pembunuh. Tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Ketika dia berikan kesempatan kedua, dia gak pernah nanggung-nanggung. Dia mengasihi Musa, dan apa yang terjadi? Yang terjadi, Musa diubahkan Tuhan. Dari dia seorang pembunuh, dari seorang yang jahat, Tuhan ubah dia menjadi apa? Tuhan mengubah dia menjadi pemimpin yang hebat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Memimpin orang Israel, 2 juta orang keluar dari Mesir di padang gurun. Saudara, dari seorang yang melakukan dosa, Tuhan ubah dia menjadi seorang yang memimpin bangsanya Tuhan. Dan dia menjadi orang yang sabar, dia menjadi orang yang lemah lembut. Dan perubahan itu terjadi dalam kehidupannya. Dan saya percaya bahwa setiap kita pun juga bisa ngalamin Gunung Sinai dalam hidup kita. Di mana kita bisa juga mengalami kesempatan kedua dari Tuhan. Di mana kesempatan kedua itu tersedia bagi setiap orang yang mau berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa. Dimanapun saudara berada, mungkin ada yang di dalam penjara. Mungkin ada dari saudara yang mungkin mengalami banyak hal di dalam hidup saudara. Mungkin saudara bekas narapidana. Mungkin saudara keluarganya broken home. Mungkin saudara mengalami banyak hal-hal. Tapi hari ini pesan Tuhan buat saudara. Ada kesempatan kedua yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Setuju dengan saya katakan? Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang kesempatan kedua. Karena kalau enggak, saya enggak jadi hamba Tuhan. Kalau enggak, hamba-hamba Tuhan yang saya kenal juga nggak jadi hamba-hamba Tuhan. Ya, karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia melayakkan saudara dan saya untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan apa? Dari Gunung Sinai. Yang kedua adalah kita belajar bahwa kita harus bertahan sampai akhir. Sama-sama tulis di live chat, bertahan sampai akhir. Memang akan ada godaan-godaan di tengah jalan.
Musa tentunya di tengah jalan ketika dia mendaki Gunung Sinai, saya ngerasain sendiri, ada banyak godaan yang ada. Oh saudara, itu godaan untuk saya berhenti di tengah jalan banyak sekali. Meskipun sekarang saya udah kurus, meskipun sekarang saya udah olahraga, tapi capek Bapak Ibu Saudara ya. Kalau nggak benar-benar saya ini orangnya apapun yang terjadi saya itu tetap jos. Tapi jujur kemarin saya itu mau live nggak bisa. Saya mau rekam aja di HP saya aja nggak ada. Kenapa? Capek banget. Dan bayangin sekarang sudah dibuat jalan. Ya ada tracknya, ada jalannya. Pada saat itu belum ada. Yang ada hanya batu-batuan. Saya pakai sepatu saya tebal. Bayangin yang namanya Musa, sepatunya nggak ada Bapak Ibu. Cuma pakai kasut dari jerami Bapak Ibu, astaga. Ya kan? Nah dari situ saya yakin Musa juga ngalamin seperti saya. Apa? Dia berkali-kali dia mau berhenti. Berkali-kali dia mau berkata, ya udahlah ngapain saya naik ke gunung, saya kembali ke bawah aja. Tetapi kita belajar sesuatu yang luar biasa tentang Musa. Bahwa dia tidak berhenti di tengah jalan, dia bertahan sampai akhir. Bapak Ibu, ketika dia bertahan sampai akhir di atas gunungnya Tuhan. Sama seperti kemarin saya ngalamin dari bawah sampai atas saya jalan. Di atas itu semua capeknya hilang. Kenapa? Karena di atas kita ngalamin Tuhan. Hadirat Tuhan begitu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa itu saudara alami dalam hidup saudara. Ya, di mana saudara bertahan sampai akhir, sampai saudara lihat kemenangan dari Tuhan. Di tengah jalan pasti akan ada begitu banyak godaan untuk saudara berhenti. Di tengah jalan akan ada begitu banyak godaan untuk saudara akhirnya berhenti. Saya kemarin komitmen, saya mau jalan kaki naik ke atas Gunung Sinai. Saudara, itu nggak mudah. Di tengah jalan saya diikutin sama orang Beduin yang naik onta. Dia bilang, "Sir, mau naik onta? Abuna mau naik onta?" Saya bilang, "Enggak." Jujur secara daging, kepingin naik. Jujur secara daging kalau bisa yaudahlah saya naik aja, ngapain saya menyusahkan diri saya. Tetapi hati saya berkata, no, saya mau ngerasain apa yang dirasain Musa. Dan apa yang terjadi, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya sampai di atas dan saya bersyukur untuk kesempatan saya bisa naik ke atas Gunung Sinai. Salah satu pencapaian dalam hidup saya. Dan doa saya nanti satu hari saya bisa bersama dengan saudara naik ke Gunung Sinai juga. Ya. Dan dalam hidup, ayo kita juga harus memegang sebuah prinsip yang sama. Saya harus ikut Tuhan. Saya harus melangkah bersama dengan Tuhan. Saya harus bertahan sampai akhirnya. Karena kalau enggak, kita nggak akan lihat puncak. Kita nggak akan lihat kemenangan. Kita nggak akan lihat mujizat dari Tuhan. Saya berdoa, saudara semuanya bisa bertahan sampai pada akhirnya. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Tulis di live chat dulu, bertahan sampai pada akhirnya. Dan yang ketiga, kita belajar dari atas Gunung Sinai. Apa? Kita harus belajar dari Musa. Dia bisa 40 hari, 40 malam. Dari atas Gunung Sinai kita bisa belajar bahwa hadirat Tuhan memberi kekuatan. Tulis di live chat, hadirat Tuhan memberi kekuatan. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya memiliki sebuah waktu dengan Tuhan, di mana kita merasakan hadiratnya, kita di recharge, kita diberikan kekuatan yang baru, kita diberikan sebuah energi yang baru yang sebelumnya kita nggak punya. Saudara, saya ngerasain itu waktu saya naik, kaki saya, badan saya udah nggak kuat, nafas saya ngos-ngosan. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya sampai di puncak, saya doa ngerasain hadirat Tuhan. Kita nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Semua itu hilang. Kita bahkan turun, gak kerasa Bapak Ibu. Dalam hidup, kita harus banyak mencari hadirat Tuhan. Doa sama Tuhan, nyembah Tuhan setiap hari. Ayo doa pagi ini, jangan absen. Nyanyi, menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya, hadirat Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup saudara. Jadi hari ini kita belajar 3 pelajaran. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Kalau saudara dan saya lihat Musa memiliki banyak kekurangan. Tetapi di tengah jalan, ketika dia berjalan, dia tidak berhenti. Kenapa? Tuhan berikan kekuatan dan akhirnya dia sampai ke puncak. Dan yang ketiga, hadirat yang memberikan kekuatan bagi kita. Doa saya, saudara semuanya akan mencapai Gunung Sinai dalam hidup saudara. Berkati setiap jemaat doa pagi. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaatmu dimanapun mereka berada. Kekuatan, berkat, mujizat, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semuanya bisa melihat Gunung Sinai dalam hidup kami. Kami melihat anugerah Tuhan. Kami lihat kasih karunia Tuhan yang memberikan kami kesempatan kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mengikuti ibadah doa pagi ini. Ya, kita sekarang masih di Mesir, jadi nanti minggu depan lebih seru lagi karena di Israel. Saya akan bawa saudara tur di Israel. Tetapi ini lokasinya bukan untuk wisata, sebenarnya ini hotel. Jadi saya cuma tunjukin beberapa hal. Dari tadi saya kena matahari Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah hotel di mana kita tinggal. Itu laut merah Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ya, puji Tuhan, semuanya menikmati. Nggak ada yang terlalu banyak yang bisa kita lihat di hotel ini, tapi saya bersyukur bisa diberi kesempatan melayani saudara di ibadah doa pagi. Jangan lupa ajak teman-teman keluarga untuk bisa ibadah sama-sama, dan saya percaya saudara semuanya diberkati Tuhan. Sama-sama jangan lupa share ke teman-teman saudara. Nanti hari Senin saya akan live di perbatasan, dan nanti hari Selasa kita langsung mulai di kalau tidak salah di Yeriko. Kita akan live dari Yeriko Bapak Ibu Saudara, di mana kita percaya, nah kita melihat orang Israel melihat kemenangan atas tembok Yeriko yang besar, yang ngeri itu Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.